Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, kita melanjutkan kembali materi pembahasan tentang Israiliyat fit tafsir wal hadis. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang makna Israiliyat dalam buku Israiliyat fit Tafsir wal Hadis karangan Dr. Muhammad Hussein Ad-Dhahabi. Kita langsung baca. Al-Faslu Al-Awwal. Fasal yang pertama. Fi bayani ma'na al-Israiliyat. Penjelasan tentang makna Israiliyat. Wa kaifa tasarrabat ila tafsiri wal hadis. Dan bagaimana Israiliyat menyusup ke tafsir dan hadis. Wa mada khuturatiha ala aqaidil muslimin wa qudsiyatil Islam. Dan sejauh mana bahayanya Israiliyat pada akidah kaum muslimin dan kesucian Islam. Awalan, yang pertama yang akan kita bahas, makna al-Israiliyat. Makna Israiliyat. Lafdul Israiliyat, lafaz Israiliyat kama huwa zahir, sebagaimana yang nampak, itu adalah jam'un, kata jama'. Mufraduhu Israiliyah, kata mufradnya Israiliyah, tidak panjang. Kalau jamaknya Israiliyat, mufradnya Israiliyah. Apa itu Israiliyah? Wahiyya qissatun aw hadithatun turwa an masdari Israili. Israiliyah adalah kisah atau kejadian yang diriwayatkan dari sumber Israiliyah, bangsa Israel. Wa nisbatu fiha ila Israel. Dinisbatkan Israiliyah kepada Israel. Siapa itu Israel? Wa huwa Yaqubu bin Ishaq bin Ibrahim Abul Asbad al-Ithna Asyar. Israel adalah Yakub lah, gelar yang disebut yang diberikan kepada Yakub, anak Ishak dan anak cucu Nabi Ibrahim. Abul Asbad yaitu bapak dari kabilah. Asbad adalah sebutan kabilah bagi orang-orang Bani Israel atau Yahudi. Abul Asbad al-Ithna Asyar, bapak kabilah yang 12. Wa ilaihi yansibul Yahud, dan kelompok Yahudi atau bangsa Yahudi juga menisbatkan diri kepada Banu Israel, anak cucu Bani Israel. Fayuqalu Banu Israel. Jadi Yahudi bagian dari Bani Israel. Wa qad warada dzikruhum fil Qur'ani mansubina ilaihi fi mawadhi'a katsiratin minha qauluhu ta'ala. Dan telah ada penyebutan mereka di dalam Al-Qur'anul Karim dan dinisbatkan kepada Israel, Banu Israel, dalam beberapa tempat ayat yang banyak. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Ada di surat Al-Maidah ayat yang ke-78. Orang-orang yang kafir dari Bani Israel dilaknat melalui lisan Nabi Dawud dan Nabi Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Hal itu dikarenakan mereka bermaksiat dan melampaui batas. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Bani Israel juga, wa qadaina ila Bani Israil fil kitabi latufsidunna fil ardi marrataini wa la ta'lunna 'uluwan kabira. Dan telah kami tetapkan dalam kitab tentang Bani Israel bahwasanya mereka akan merusak di bumi ini 2 kali dan mereka menyombongkan diri mereka.
di surat Al-Isra ayat yang keempat. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala juga di surat An-Naml ayat yang ke-76 menyebutkan Bani Israel dan orang-orang Yahudi termasuk bagian dari Bani Israel. In hadzal Qur'ana yaqussu ala Bani Israila aktsara alladzi hum fihi yakhtalifun. Sungguhnya Quran ini mengkisahkan tentang Bani Israel yang mana mereka banyak melakukan perselisihan. Jadi Bani Israel, Israiliyat adalah nisbat dari Bani Israel. Israiliyat, lanjut. Wallafdul Israiliyat dan lafaz Israiliyat wa in kana yadullu bidhahirihi alal qasas alladhi yurwa aslan an masadir Yahudiyah. Walaupun lafaz Israiliyat secara zahirnya adalah kisah-kisah yang diriwayatkan bersumber dari sumber-sumber Yahudi, berasal dari sumber-sumber Yahudi. Lafdul Israiliyat yasta'miluhul ulama'u at-tafsir wal hadis wa yutlikunahu ala ma huwa awsa' wa ashmal minal qasasil Yahudi. Lafdul Israiliyat digunakan oleh ulama tafsir dan hadis dan mereka memutlakkan kata Israiliyat, istilah Israiliyat itu lebih luas dan lebih menyeluruh atau lebih lebar daripada hanya kisah-kisah Yahudi. Jadi para ulama menggunakan lafaz Israiliyat lebih luas, tidak terbatas pada kisah-kisah yang bersumber dari orang Yahudi. Fahuwa fi istilahihim yadullu ala kulli ma tatarraqa ila tafsiri wal hadithi min asatira qadimatin mansubatin fi asli riwayatiha ila masdarin yahudiyyin aw nasrani aw nasara aw ghairihima. Dalam istilah mereka, istilah yang digunakan oleh para ulama tafsir dan hadis menunjukkan setiap perkara yang masuk ke dalam tafsir dan hadis berupa cerita-cerita khurafat-khurafat yang lama dan dinisbatkan di dalam asal riwayatnya kepada sumber-sumber Yahudi atau Nasrani atau selain dari kedua Yahudi dan Nasrani, dari kelompok-kelompok atau bangsa-bangsa lainnya. Bal tawassa'a ba'dul mufassirin wal muhadditsin fa'addu minal israiliyat ma dassahu a'da'ul islami minal yahudi wa ghairihim ala tafsiri wal hadis. Bahkan sebagian para mufassir dan ahli hadis mereka tawassa, luas mengartikan atau memaknakan Israiliyat. Mereka memasukkan Israiliyat atau memasukkan dalam kategori Israiliyat perkara yang disusupkan oleh musuh-musuh Islam dari kalangan Yahudi atau dari kalangan selain Yahudi, yang mereka masukkan, musuh-musuh Islam masukkan ke dalam perkara yang mereka masukkan ke dalam tafsir dan hadis. Min ahbarin la asla laha fi masdarin qadimin. Musuh-musuh Islam menyusupkan ke dalam tafsir berupa berita-berita yang tidak ada asalnya dalam sumber yang lama, baik di dalam Yahudi maupun
Nasara, nggak ada. Wa innama hiya akhbarun min san'i a'da'il Islam. Akan tetapi cerita-cerita itu merupakan buatan musuh Islam. Sona'uha bi khabathi niyatin. Mereka membuat berita-berita itu atau kisah-kisah itu dengan niat yang buruk. Wasu'i tawiyah, dengan maksud yang buruk. Tumma dasuha ala tafsiri wal hadis. Kemudian mereka susupkan berita-berita atau cerita-cerita palsu ke dalam tafsir dan hadis. Liyufsidu biha aqaidal muslimin. Mereka bertujuan untuk merusak akidah kaum muslimin melalui dari kisah-kisah palsu tadi. Contohnya kakisatil gharanik, seperti kisah Gharanik. Nanti bisa dicari apa itu kisah Gharanik. Kemudian kisah ti Zainab binti Jahsin. Kisah tentang Zainab binti Jahsin wa zawajur Rasul minha, dan pernikahan Rasul dengan Zainab binti Jahsin. Itu terjadi banyak kisah-kisah yang palsu yang menjelekkan Nabi Muhammad SAW, karena Zainab ini sebelumnya adalah istri dari Zaid bin Haritha, anak angkat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga terjadi kisah-kisah palsu yang disusupkan oleh musuh-musuh Islam untuk merusak kemuliaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan merusak agama Islam. Wa innama atlaqa ulama'u at-tafsir wa innama atlaqa ulama'u at-tafsir wal hadis lafdal israiliyat ala kulli dhalik min babit taghlib lil launil yahudi ala ghairihi. Akan tetapi para ulama tafsir dan hadis memutlakkan lafaz Israiliyat, istilah Israiliyat atas semua hal itu mim babit taghlib, karena secara global warna atau cerita-cerita yang Israiliyat yang ada di Al-Quran itu adalah banyaknya bersumber dari Yahudi, sehingga Yahudi ini mewarnai cerita-cerita Israiliyat yang ada di Al-Quran, walaupun ada sedikit-sedikit cerita-cerita yang tidak bersumber dari Yahudi, tapi para ulama memutlakkan semuanya ini masuk dalam kategori Israiliyat. Lilaunil Yahudi ala ghairihi, karena warna Yahudi lebih mewarnai daripada kisah-kisah lainnya. Lianna ghaliba ma yurwa min hadhil khurafat wal abatil yarji'u fi aslihi ila masdarin Yahudi. Karena secara global, secara kebanyakan perkara yang diriwayatkan dari khurafat-khurafat dan cerita-cerita batil yang ada di tafsir itu yarji'u fi aslihi, merujuk kepada asalnya, kepada masdar, pada sumber Yahudi. Wal Yahudu qaumun buhtun. Yahudi adalah kaum yang dusta. Wa hum asyaddun nasi adawatan wa baghdan lil islami wal muslimin. Dan mereka adalah manusia yang paling memusuhi dan paling benci kepada Islam dan muslimin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kama qala subhanahu wa taala, la tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahuda wal ladzina asyraku. Di surat Al-Maidah ayat yang ke-82. Engkau akan menemukan manusia yang sangat memusuhi orang-orang mukmin, yaitu Yahudi dan orang-orang yang syirik, orang-orang musyrik.
Taib. Wal yahudu kanu aktsara ahlil kitabi sillatan bil muslimin. Kelompok Yahudi atau golongan Yahudi adalah orang mereka banyak ahli kitab yang paling banyak berhubungan dengan kaum muslimin. Wa thaqafatuhum kanat awsa'a min thaqafati ghairihim. Pengetahuan mereka, kebudayaan mereka itu lebih luas daripada pengetahuan dan kebudayaan bangsa selain lainnya. Wahya lahum allati yasiluna biha ila taswihil jamalil Islam makiratun khadi'ah. Dan di budaya mereka yang mereka sampaikan untuk merancukan keindahan Islam adalah makar yang sangat menipu. Wa Abdullah bin Saba ra'sul fitnah wad dalal. Dan Abdullah bin Saba sebagai kepala fitnah dan kesesatan dari hal itu semua. Wa min waraihim sabaiyun katsira. Dan di belakang Abdullah bin Saba ada golongan-golongan sabaiyun yang banyak. Sabaiyun orang-orang yang mengikuti Abdullah bin Saba. Tadhaharu bil Islam. Mereka menampakkan keislaman, mengaku Islam. Wa talafa'u bit tasyayyu' li ahlil baiti im'anan fil makri wal khida. Mereka membungkus atau memakai baju dengan tasyayyu', seakan-akan cinta kepada ahli bait, untuk membebaskan atau melonggarkan melakukan makar dan melakukan tipu daya. Liya'ishu bainal muslimina fasadan, untuk menyebarkan kerusakan di antara kaum muslimin. Wa fi aqaidihim wa muqaddisatihim ifsadan, dan merusak akidah mereka dan kesucian kaum muslimin. Kana lahum nasibun kabirun fi hadzal hashim al-markum min al-israiliyat ad-dakhila ala tafsir kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka memiliki bagian yang besar dalam kerusakan ini, dalam pengrusakan ini, dari Israiliyat yang mereka masukkan ke dalam tafsir Al-Quranul Karim, Kitabullah, dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min ajli hadza kulluhu ghalaba al-lawnul yahudi ala ghairihi min alwanid dakhil ala tafsir wal hadis. Fa'atlaqa alaihi kulluhu lafdul Israiliyat. Karena sebab ini semuanya, karena sebab semua ini warna Yahudi itu lebih dominan daripada warna bangsa yang lain dari cerita-cerita yang mereka masukkan ke dalam tafsir dan hadis. Maka dimutlakanlah semuanya, ya, cerita-cerita yang disusupkan ke dalam tafsir dan hadis dengan istilah Israiliyat. Jadi makna Israiliyat adalah kisah-kisah atau kejadian yang diriwayatkan dari sumber Yahudi dan lainnya, baik Nasara dan bangsa-bangsa yang lainnya. Maka dimutlakan oleh ulama dengan istilah Israiliyat. Baik, itu tentang makna Israiliyat. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya. Nah, akan membahas tentang bagaimana Israiliyat itu bisa menyusup ke dalam tafsir dan hadis. Baik, semoga bermanfaat. Kita tutup. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.